Halo teman-teman, selamat datang di kita hari ini, tentunya di program Jasuke Jangan Suka Kepo. Ini buat orang-orang yang kepo. Kalau lu masih ingat dulu di tahun 2012 ada gosip-gosip atau juga kabar bahwa di tanggal 12 bulan 12 dan juga tahun 2012 akan terjadi kiamat. Dan pas berita itu nyebar, dan mungkin pastinya termasuk lo, udah kayak panik cuy, bentar lagi kiamat cuy. Sedangkan Shit, aku masih berlumuran dosa. dan lo merasa kayaknya Fuck, gue belum siap, ya kan? ya pasti ya kan, lu nih pasti nih. Walaupun pada akhirnya kiamat yang digadang-gadangkan itu tidak datang juga sampai detik ini, tapi at least banyak film-film dan juga karya-karya lainnya pada momen itu yang bertemakan tentang kiamat itu tuh super duper laris. Dan lupanya mungkin juga sekarang karena mungkin masalah hidup lu juga udah terlalu banyak dan lu tuh jadi terlalu Kepikiran, udah gak sempat mau mikir ini, mikir kiamat kayak apa, kayak aduh, masalah hidup aja gak kelar-kelar ya gak sih, apa sih nih? Nah, ngomongin soal kiamat, gak lama ini, ya bahkan baru banget lah, kita dengar kabar kalau Arab Saudi yang tanahnya terkenal gersang, tandus, panas, haredang, tiba-tiba dikabarkan malah menjadi subur nan hijau. Yap, tanah di sana menghijau jadi padang rumput. Kalau lo perhatiin di internet ya, gambaran hijaunya tanah Arab Saudi ini tuh bikin kita mikir kayaknya itu adalah tempat yang berbeda gitu. Kayak beda banget. Ini hijaunya tuh beneran kayak apa ya? Kayak Bromo kali ya kalau gue bisa bilang ya. Bromo pas lagi subur tuh. Ya gitulah bentukannya. Pokoknya gitulah ya. Ngerti kan? Nah, balik lagi. Karena tiba-tiba tanah Arab menjadi hijau dan subur, kabar akan hari kiamat sudah dekat itu menjadi tercuat kembali. Buat nyari tahu kenapa tanah Arab sekarang menjadi hijau dan subur, izinkan gue buat membahas hal yang super keren ini di episode Jasuke kali ini. Check this out. Emang kenapa tanah Arab sekarang menjadi subur, bos? Sebelum ngobrolin alasan kenapa sekarang tanah Arab menjadi hijau dan subur, gue yakin kalau sebagian dari lo juga pasti penasaran tentang kenapa viralnya berita tanah subur Arab ini dikait-kaitkan dengan hari kiamat. Ya kan? Nah, buat menjawab pertanyaan itu, gue cuma bisa mengaitkan hal ini dengan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim RA alias radhiyallahu anhu. Nah, bunyi dari hadis itu adalah hari kiamat tidak berlaku sehingga tanah Arab menjadi subur makmur kembali dengan padang-padang rumput dan sungai-sungai. Oke, gue ulangi. Hadis itu isinya gini. Hari kiamat tidak berlaku sehingga tanah Arab menjadi subur makmur kembali dengan padang-padang rumput dan sungai-sungai. Nah, dari redaksi hadis itulah akhirnya muncul spekulasi-spekulasi, gogon-gogon alias gosip-gosip underground gitu ya. Mengatakan bahwa hari kiamat sudah dekat. Karena antara hadis dan realita sudah sangat cocok. Dan info tambahan buat lo, kenapa orang percaya banget sama hadis ini, terutama untuk orang muslim. Pertama, hadis itu datangnya dari Rasul Nabi Muhammad SAW. Terus alasan kedua adalah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu anhu, di mana Imam Muslim radhiyallahu anhu ini predikatnya sebagai penyampai hadis ini udah sangat sahih dan bisa dibilang hadis-hadisnya paten-paten cuy. Nah, itu dia bunyi hadis yang akhirnya bikin orang mikir, shit, kiamat emang udah deket cuy. Itu kan dari sisi agama ya, lewat hadis. Terus ada lagi nih yang ngejawab fenomena tentang suburnya tanah Arab, di mana jawaban ini datangnya dari seorang ahli geologi bernama Alfred
Kroner. Apa kata Alfred Kroner tentang suburnya tanah Arab sekarang? Menurut gue pendapat Doi ini it's really Alias it's very very interesting ya, sangat menarik. Pertama, kalau lu ngulik sejarah Arab, Saudi di masa-masa lampau, tanah Arab itu emang dulunya adalah tanah yang subur cuy. Diisi-isi oleh padang rumput dan juga banyak sungai pada zaman dahulu. Dan lagi, si Alfred Kroner ini ya, ahli geologi dari Jerman, dia bilang hal yang serupa, bahwa tanah Arab itu emang dulunya pernah subur. Terus kalau lu perhatiin lagi redaksi hadis yang gue sebutkan sebelumnya, di situ ada kalimat menjadi subur kembali, yang artinya kalau ada kata kembali, it means dulunya emang pernah subur cuy. Pernah subur terus jadi gersang terus kembali subur. Ya ngerti kan? Iyalah ngerti pastilah. Kekeh gitu gue kalau penonton bakalan ngerti. Anyway, di dalam sebuah perbincangan antara Alfred Kroner dan juga seorang dai muslim yang bernama Syekh Abdul Majid Al-Zindani, pas ngebahas tanah Arab yang gersang tapi dulunya pernah jadi padang rumput yang sangat subur, si Alfred Kroner ini dengan mantap bilang bahwa dia dan beberapa rekannya sesama ahli geologi sebetulnya udah tahu sejarah akan hal itu. Gokil ya, berarti nggak cuma satu orang ahli geologi aja yang tahu dan percaya bahwa tanah Arab ini dulunya subur. Si Alfred Kroner ini juga menambahkan bahwa kalau lo ngegali tanah di daerah Jazirah Arab, maka lo akan menemukan jejak-jejak dan juga bukti-bukti yang menguatkan bahwa tanah di sana tuh dulunya emang subur. Subur mulu nih kita sebutin ya, si subur nih pengang kupingnya. Satu fakta lagi biar makin mantep, bahwa dulu pernah ditemukan kampung hijau bernama Al-Fau di bawah gurun pasir Rub al-Khali. Nah, penemuan ini jelas banget bisa menjadi fakta yang menunjang bahwa tanah Arab itu dahulunya emang tanah yang hijau dan subur. Pertanyaan selanjutnya, kalau dulunya emang subur, terus kenapa bisa jadi gersang dan bahkan sekarang balik lagi menjadi subur? Oke, pertanyaan ini juga menarik banget nih. Karena dari pertanyaan itu, kita bisa ambil jawaban secara saintis yang dimana jawaban ini diungkapkan oleh Alfred Kroner. Bahwa kenapa akhirnya di Arab sekarang jadi subur lagi, padahal sebelumnya gersang dan sebelumnya juga subur. Itu nggak lain karena dulunya di wilayah sana pernah mengalami fase zaman es. Apaan tuh fase zaman es? Alfred Kroner sendiri nggak main-main dengan statementnya yang satu ini. Karena emang Doi melakukan penelitian yang menyangkut masalah bumi di masa lampau. Dan dari hasil penelitiannya itu ditemukan atau dapat ditarik kesimpulan bahwa di Arab itu dulunya pernah mengalami fase zaman es. Sebagai penjelasan lebih lanjut, Alfred bilang bahwa fase zaman es itu terjadi pas air laut dalam volume yang gede banget. Dan karena volumenya yang gede itulah airnya berubah jadi es. Dan esnya pada akhirnya juga berkumpul di kutub utara, terus perlahan bergerak ke arah selatan. Nah, pergerakan inilah yang akhirnya bakal mempengaruhi keadaan tanah yang ada di sekitarnya. Oke, penjelasannya kayaknya emang lumayan ribet ya, karena emang saintis banget coy. Tapi lo mesti percaya sama gue, penjelasan ini udah dirangkum sedemikian rupa sama tim supaya lo akan dengan mudah mengerti. Pada intinya, tanah yang dahulunya subur pasti akan kembali menjadi subur. Cuman tinggal nunggu waktu aja suburnya tuh kapan. Dan gak disangka ternyata tahun inilah akhirnya tanah di Arab menjadi subur kembali. Nah, sebelum gue tutup episode ini, gue juga mau bilang gak cuma Alfred Kroner aja yang punya pendapat demikian. Karena seorang pakar geologi asal Amerika Serikat tuh udah memprediksi bahwa bakal muncul danau-danau nantinya di tanah Jazirah Arab. Dan juga selain munculnya danau akan juga muncul sungai-sungai yang sekarang masih kependem di bawah gurun pasir. Nah, sampai hari itu datang, kita cuma bisa nunggu, bertaubat dan juga berdoa semoga kita digolongkan semoga kita ini digolongkan menjadi orang-orang yang selamat dari api neraka. Anyway, segitu aja episode kali ini. Dan gue pengen tahu apa pendapat lo tentang kembalinya tanah Arab menjadi subur dan hijau. Please komen di bawah. Ini isu yang sangat menarik untuk dibahas. Oke? Khususnya buat lo orang-orang yang suka kepo. Ayo.
Ayo kita kumpul di kolom komentar. Kalau gitu, sampai jumpa di episode berikutnya di Jangan Suka Game.